Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Selasa tanggal 18 bulan Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat berkumpul bersama. Kajian yang kita laksanakan di Masjid Al-Muslimun, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada saat Syekh Ibrahim bin Adham ditanya tentang kenapa doa-doa itu belum kelihatan dikabulkan. Waktu itu beliau berjalan di pasar Basra. Pedagang-pedagang pada mengurumuni beliau, dan mereka bertanya kepada beliau. Apa kata mereka? Sesungguhnya Allah telah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Pada ayat 60 surah Ghafir. Kunna nad'u falam nastajib lana. Kata orang-orang yang menemui beliau, wahai syekh kami, guru kami berdoa semuanya, falam nastajib lana, maka tidak terlihat doa kami itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan mempertanyakan ayat Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Mereka bukan hati longgar dengan apa yang Allah perintahkan. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Tapi mereka berkata, kunna nad'u, kami berdoa, walam nastajib lana, dan kami belum melihat di antara doa kami itu dikabulkan atau tidak. Maka Syekh Ibrahim berkata kepada mereka, matat qulubukum bi asyarati asyar. Hati kalian telah mati dengan 10 macam penyakit. Ada kata Syekh Ibrahim, 10 macam penyakit yang membuat hati manusia itu mati. Pada saat itu dia meminta bolak-balik kepada Allah, maka pintanya akan dikabulkan. Orang yang meminta adalah orang yang hatinya akhir pada saat dia minta. Orang yang meminta, orang yang hatinya mengerti apa yang dia ucapkan. Apa artinya sebuah doa kalau mulut meminta, hati kita kan mengerti. Artinya
doa ini harus kita mengerti dan yang kita pinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengerti dengan kandungan doa itu. Artinya kita memohon kepada Allah, minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Namun pada satu saat kita tidak mengerti apa yang kita pinta, termasuk itu peluang doa kita ditolak. Doa kita tidak diterima. Nah, Syekh Ibrahim mengatakan doamu tertolak, doamu terdinding kepada Allah karena hatimu dalam berdoa itu sedang mati. Hati tidak hidup dalam berdoa. Yang menyebabkan hatimu mati itu 10 macam penyakit. Artinya harus kita cari 10 macam penyakit ini. Karena kita tidak ingin apa yang kita panjatkan kepada Allah tanpa ada ijabah, tanpa dikabulkan. Sedangkan kata Syekh Ibrahim, 10 macam penyakit ini yang menghalangi pinta kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kamu mengaku bertuhan, kamu mengaku kenal dengan Allah Ta'ala. Walam tu'addu haqqahu, dan kamu tidak pernah menunaikan hak Allah Ta'ala. Orang Bahari itu memandangkan orang yang kenal lawan Allah itu orang yang ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemakrifatan kita kepada Allah belum cukup. Sebelum kita menunaikan hak Allah yang Allah tuntut kepada setiap manusia, kita kenal dengan Allah Ta'ala. Tapi kita disuruh apa? Menunaikan hak Allah terhadap diri kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa hak Allah itu terhadap diri kita? Di waktu Nabi membonceng Mu'az bin Jabal di sebuah kendaraan tunggangan, himar kendaraannya, Nabi bertanya kepada Mu'az, apa hak Allah terhadap diri kita? Apa hak Allah terhadap setiap hambanya? Dan apa hak hambanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'az berkata kepada Nabi, Allah wa Rasulullah a'lam. Yang paling mengerti itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jawabannya ada pada Allah, jawabannya ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah terhadap hambanya Nabi jelaskan, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dengan benar dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah tuntut kepada kita. Allah menuntut agar kita beribadah dengan benar. Insyaallah salat maghrib kita laksanakan dengan benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari segala macam yang membuat hilangnya konsentrasi dari ibadah salat. Karena ingin ibadah ini kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kalau Nabi memerintahkan 3 rakaat salat maghrib, ya kita mengerjakannya 3 rakaat. Jelas kalau Nabi memerintahkan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, kita melaksanakannya dengan apa? Dengan mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Imam sudah mengomando kita. Ujar imam, istau, api mau subuh bapu materi lo, luruskan, rapatkan, luruskan saf, yang kosong diisi, yang belum lurus diluruskan. Itu usaha bagi seorang imam menjadikan makmum yang ada di dalamnya untuk apa? Untuk sholat dengan khusyuk. Dan kita ingin ibadah itu yang terbaik.
Di tiang-tiang masjid biasa jadi tempel. Di waktu sholat matikan apinya. Kenapa? Karena kalau ada tanda panggil di waktu sholat, kalau ada dimatikan, ada tanda panggil di waktu sholat, tanda panggilnya dangdut, bahaya sama kita. Jadi matikan. Masa pemain sepak bola aja ada mau membawa HP ke dalam lapangan sepak bola, kita sholat, HP-nya hidup di waktu sholat, kita kurang perhatian kepada ibadah yang kita kerjakan dengan baik. Allah menuntut kepada kita itu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan baik kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan Allah tidak ingin disekutukan dengan seorang jodoh. Allah tidak ingin disekutukan. Ibadah dengan Allah dengan baik dan jangan syirik kepada Allah. Ini hak Allah. Kata Syekh Ibrahim, doa kita tertolak manakala kita tidak mampu menunaikan hak Allah terhadap diri kita. Padahal itu ada lagi jawabannya, hak diri kita, hak manusia, hak makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa hak makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala? Allah pasti tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dari doa yang kita panjatkan, kadang bisa kita pisahkan dengan apa? Dengan akidah yang benar dan dengan ibadah yang benar. Dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman 17 kali kita baca dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Beribadah menyembah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Artinya antara pinta dan ibadah itu kadang bisa dipisahkan. Ibadah adalah hak Allah dan pinta itu adalah hak kita. Kita pinta kepada Allah setelah kita beribadah. Artinya jemaah sekalian, menghancurkan penyakit yang bersarang di dalam jiwa kita. Yang hari ini penyakit itu senantiasa ada. Dengan apa? Dengan ibadah yang tidak teratur dan tidak terkontrol. Apalagi kalau berbicara tentang sholat 5 waktu. Ini penyakit yang sangat besar. Kadang-kadang orang mengerjakan ibadah sholat itu asal-asalan, Pak. Apalagi sholatnya kadang berjamaah. Kalau sholat berjamaah ini sudah luar biasa. 6 kali dalam sehari kita mendapat pengampunan dari Allah hanya dengan mengucapkan kalimat amin apabila dilakukan berjamaah. Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, Subuh 2 kali. Karena dalam 17 rakaat hanya 6 rakaat sholat yang dizaharkan. Imam kita tadi mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Nabi? Idza amana imam fa amin. Apabila imam mengucapkan amin. Amin apabila yang diucapkan. Apakah amin bersama salah salat 5 waktu? Tidak. Apabila imam mengucapkan amin, amin yang diucapkan imam setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Fa aminu, maka semua makmum mengucapkan amin bersama imam. Waman wafaqa ta'minu ta'minal malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di waktu makmum dan imam mengucapkan amin bersama, maka malaikat masuk ke dalam golongan itu untuk mengucapkan amin bersama. Amin kata imam, amin kata makmum. Bolehkah makmum lawan imam tapi imbe? Seharusnya tapi imbe. Tapi ini kadang-kadang makmum terdahulu. Kenapa? Karena imamnya macam-macam dibaca sebelum amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam dulu, makmum dulu, amin. Imamnya terdiri. Tidak ada jeda, tidak ada sekat antara waladdallin kecuali satu nafas, kemudian ucapkan imam bersama, amin bersama. Waktu makmum dan imam mengucapkan amin bersama,
malaikat mengucapkan amin waktu itu. Di waktu malaikat mengucapkan amin, berarti 3 orang mengucapkan amin. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berapa kali sehari? 6 kali. Kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau dilaksanakan dengan sendirian, kan masuk dalam hadis ini. Karena hadis ini ada aminnya imam, ada aminnya makmum, ada aminnya malah malaikat. Ada lagi Rasul bersabda, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah." Apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, waktu apa nih? Waktu tidak. Berapa kali sami'allahu liman hamidah ini? 17 kali, setiap satu rakaat sekali. Sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah itu wajib. Jika ada makmum yang lupa atau imam yang lupa, harusnya sami'allahu liman hamidah, lalu itu ucap oleh imam Allahu Akbar, maka makmum wajib interupsi. Karena mengucapkan sami'allahu liman hamidah bagi imam adalah ucapan wajib bagi mazhab Syafi'i. Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka faqulu rabbana walakal hamd. Makmum yang hadir di belakangnya semua mengucapkan rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Berapa kali sehari pengampunannya? 17 kali Bapak-bapak. Ditambah 6 kali 23 kali. Pengampunan yang Allah berikan dengan ucapan amin dan ucapan Rabbana walakal hamd. Maka kaifiat sholat itu makin jauh kita masuki, makin nikmat. Makin nikmat, makin menjauhkan kita daripada perselisihan-perselisihan. Makin jauh kita masuki, sholat kita makin rileks, nyaman melaksanakannya. Dan ini wajib untuk menjadikan ibadah yang benar sebagai syarat doa kita dikabulkan. Wajib kaifiat sholat ini kita kaji. Wajib. Kita tidak selamanya sholat di al-muslimun. Suatu saat nang di al-muslimun bisa sholat ke tempat lain, keluar kota, kemana-mana, yang menemukan mepet masuk, tinggal imamnya saikum, makmumnya saikum, berarti 7 orangnya. Masuk kita, bagaimana kaifiatnya? Kita masuk ke seorang imam yang kita sendirian makmumnya. Dan itu harus dipelajari. Harus dipelajari. Sahabat Nabi juga tersalah. Karena dia belum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az bin salah seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah, salat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menjadi imam. Di waktu Nabi menjadi imam, Jabir berada di sebelah kanan Nabi. Bujur jangan bujur. Makmum dengan imam sejajar. Pada saat makmumnya satu. Imam. Kemudian makmum masuk. Jabir takbir, salat bersama Rasulullah SAW. Datang salah seorang sahabat yang bernama Jabbar bin Sakhar dari belakang. Jabbar menghitung, kalau Jabir sebelah kanan, Jabbar berarti sebelah kiri. Ini karena takut. Maka Jabbar mengangkat tangannya di sebelah kiri. Allahu Akbar. Maka betatailah bertiga salatnya. Padahal Nabi jadi imam, kedua-duanya jadi makmum. Kaifiat salat yang diajarkan Nabi bukankah ini? Maka Nabi melepaskan 2 tangannya. Ditekannya 2 sahabatnya ke belakang. Maka mundurlah 2 sahabat ke belakang dan mereka mampu menangkap apa yang Nabi katakan. Kalau makmumnya 2 di belakang, kalau makmumnya 1 di
di samping. Tapi nang ada wadah kita, imam saikum datang makmum takut dipukulnya. Allahu Akbar. Kan kayak itu. Berdirinya di belakang. Makmum kadang mau maju di belakang. Kefiatnya mazhab Syafi'i sekalipun, makmum tetap berdampingan dengan imam. Maka boleh jika makmum kada paham-paham, imam memberikan isyarat. Ulurkan tangan. Asal jangan itu batalah. Imam boleh berisyarat. Maju. Makmum maju. Tapi makmum nang kada ada ilmunya, apa pulang imam kita bina kawe-kawe. Kada maunya maju. Padahal kan imamnya kawe-kawe. Imam boleh mundur 2 langkah agar sejajar dengan makmum. Mundur 2 langkah sejajar dengan makmum. Makmum melihat imam bina menyelaya menurutinya, makmum mundur lagi. Kada selesai. Karena kada tahu kefiatnya, kada tahu. Dan ini dihadapi oleh semua kita. Kita pasti menghadapi kayak ini. Kadang nang semasjidan ini salat berjamaah, ada nang imam 1 makmum 1. Kemudian imam 1 makmum 2. Wanita di tengah-tengah wanita, di mana berdiri imamnya. Kan menemui itu. Dan itu perlunya pelajaran yang benar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kegiatan salat dan kita itu, lihat dari pertama takbiratul ihram sampai salam, di mana ada yang satu cara. Nabi mengajarkan dengan cara-cara yang berbeda, meringankan laut kita. Takbiratul ihram Nabi melakukannya dengan 2 cara. Allahu Akbar. Tangan Nabi disejajarkan dengan 2 telinga. Satu saat tangan Nabi disejajarkan dengan 2 bahu. Kedua-duanya sahih. Allahu Akbar. Kada perlu menyentuh telinga. Kau aja kita ada mau kurang sejajar. Allahu Akbar. Ini takbir yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada nak bina akhir bana angkat tangan. Ini kesini ukurannya, hadisnya sama. Atau lebihan. Sedekapnya Pak. Sedekapnya tuh 4 cara. Kan kalau salat di Masjid Haram, Masjid Nabawi, rancak bana masjid menemui mazhab Abu Hanifah yang sedekapnya Allah. Amun kita kayak ini orang sakit parut, sedekap kene. Tapi anehnya di Makkah Madinah itu ikhlas kita sholatnya, karena kita turun dari masjid, dari rumah ke masjid, kada pernah melihat perbedaan. Kita kada mikirkan perbedaan. Namun di sini mulai di rumah sudah aku lihatin nang semalam tuh kayak pulang sholatnya, hingga perbedaan yang dipikirkan. Nah, Abu Hanifah, Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar. Imam Syafi'i, Imam Malik, lihat salam. Itu Bang, imam apa? Kan ada imamnya. Ada lah orang kayak itu. Sedekapnya ada kan? Banyak Pak. Di kampung ulun kurang membawa barang gaya, menambah. Kepiat itu sangat penting, ringan perasa kita, tapi itu sangat penting untuk kita pelajari. Karena kita tidak ingin ibadah yang ditampilkan di hadapan Allah, ibadah yang tidak memiliki kepiat yang benar. Karena ukuran untuk ijabahnya doa kita, beribadah dengan benar dan tidak menyekutukan Allah SWT. Jangan syirik. Itu kata Syekh Ibrahim yang kedua, qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu laha. Kamu baca tuh Al-Quran, tapi kamu tidak pernah amalkan kandungan Al-Quran. Al-Quran itu dibaca aja ukurannya sudah luar biasa. Alif Lam Mim kata Nabi. Apabila kita membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, berapa huruf?
3 huruf. Semua kitab-kitab tafsir alif lam mim wallahu ya'lamu bi muradi. Allah yang tahu maksud yang sebenarnya. Karena memang alif lam mim itu tidak perlu ditafsirkan. Alif 3 huruf, lam dan mim. Allah mengerti, Allah yang tahu. Kita kan bisa tidak tahu. Karena itu tidak perlu ditafsirkan. Tapi pahalanya tetap 3 huruf itu 30 pahala. Al-Quran mengerti atau tidak mengerti sudah dapat pahala. Orang yang ingin doanya tidak tersumbat, tidak tertutup, Al-Quran di samping kita baca, Al-Quran juga kita pahami, bitafahum wa tadabbur, dengan memahami dan mentadabburkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Qara'tum kitab Allah wa lam ta'malulah. Kamu baca Al-Quran tapi kamu tidak pernah amalkan kandungan Al-Quran itu. Hari ini kita sedang mengamalkan kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang mana yang kita amalkan? Kata Allah, aqimis shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikan salat. Salat itu diwajibkan bagi orang yang beriman dan waktunya ditetapkan. Ini pengamalan besar dari semua ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan salat itu. Allah yang mengatur waktu salat itu. Jadi kalimatnya mau kita. Jangan dialih bahasa Indonesia mau kita. Kalau mau kita, ya nasana kita. Mau kita. Allah yang menentukan waktu daripada sholat. Ini sebuah pengamalan dari Al-Quran yang kita baca. Dan Al-Quranul Karim itu dikirim oleh Allah kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah jelaskan pada ayat 57 surah Yunus, surah Al-Qamar, pada ayat 57 surah Yunus, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan kamu. Apa pelajaran dari Tuhan kita? Al-Quran. Maka kita harus belajar kepada Al-Quran. Bagaimana jika orang tinggalkan Al-Quran sebagai pelajaran? Az-Zukhruf 36, 37 Allah sebutkan, wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling dari pelajaran Allah yang Rahman, dia tinggalkan Al-Quran, tidak menjadi pelajaran. Nuqayyid lahu syaitanan, Allah akan kirimkan syaitan kepada orang yang berpaling dari Al-Quran. Tiap pagi, tiap sore baca Quran, sudah ditinggalkan bacaan Al-Quran. Pindah kepada bacaan-bacaan yang dianggapnya asik, karena Al-Quran kurang asik dianggapnya. Padahal tidak ada yang paling indah bacaan kecuali Al-Quran. Tata bahasanya luar biasa bagus. Orang yang menginstruksikan apabila Al-Quran dibaca itu jangan didengari hanya orang-orang kafir. 26 surah Fussilat. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, dalam tafsir disebutkan siapa? Abu Jahal dan Uqbah. Mereka berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Apabila Al-Quran dibaca, jangan kalian dengarkan. Allah mengabadikan instruksi orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman tidak seperti ini instruksinya. Orang kafir, jika Al-Quran dibaca, jangan kalian perhatikan. Walghaw fihi, bahkan buatlah keributan-keributan pada saat Al-Quran dibaca. Dahsyat Bapak-bapak. Sebagai seorang mukmin, apabila Al-Quran dibaca di hadapan kita, janganlah kita mengeluarkan perkataan yang mengganggu konsentrasi yang membaca, isyarat yang menjadikan yang membaca dalam konsentrasi.
Karena kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Fa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca, dengarkan, perhatikan. Semoga kamu mendapat rahmat. Nang membaca, nang mendengarkan, nang memperhatikan, dapat rahmat yang sama. Ini kedudukan seorang muslim. Tapi orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kau dengarkan Al-Quran apabila dibaca, wal fihi, buatlah keributan-keributan di waktu Al-Quran dibaca. Apa tujuannya? La'allakum taghlibun, supaya kamu mampu mengalahkan orang yang membaca Al-Quran ini. Tujuan mereka ribut pada saat Al-Quran dibaca, supaya nang membaca Al-Quran kehilangan konsentrasi. Tapi kita juga anak mengaji masuk masjid, apabila kencang benar perdebatannya, jangan marah sedikit, atau jangan marah kurang nambah kisah. Allahu Akbar 2 rakaat sholat, dihigannya berkisah habis-habisan, hilang roh sholat kita. Kita terikuti ke ceritanya, tahiyat tebun-tebun, asyhadu anna Muhammad Rasulullah terdahulu daripada asyhadu an la ilaha illallah. Karena mendengar kisah nanti dihigan. Mbak Tuntung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu ya kan kisah tadi. Padahal mendengar kisahnya itu di dalam sholat. Jadi jangan diparaki, baik hendak sholat, baik hendak baca Al-Quran, jangan diparaki yang berdebat. Mereka akan mengganggu konsentrasi kita. Allah berfirman Az-Zukhruf 36-37, orang yang tinggalkan Al-Quran, tidak lagi mengambil pelajaran kepada Al-Quran, maka syaitan Allah kirimkan kepada mereka, dan syaitan menyesatkan mereka dari jalan Allah Ta'ala, dan mereka mengira kesesatan itu adalah hidayah. Kesesatan yang dibisikkan syaitan dikira apa? Dikira petunjuk. Kepada siapa ini terjadi? Kepada orang yang mencoba meninggalkan kitabullah, meninggalkan Al-Quran. Maka para sahabat Nabi bacaan favoritnya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai bacaan favorit. Setiap Al-Quran diturunkan, dibaca dengan kandungan-kandungan yang menjadikan iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Bapak-bapak, kan ada bacaan para sahabat itu selain daripada Al-Quran. Sebelum salawat itu diajarkan, Al-Quran menjadi bacaan utama. Setelah salawat diajarkan, sahabat baca salawat. Istighfar diajarkan, sahabat baca istighfar. Tentu salawat, istighfar, zikir, tasbih dan sebagainya, semua yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 56 Al-Ahzab turun kepada para sahabat lewat Nabi Muhammad SAW. Kandungan apa dalam 56 Al-Ahzab? Allah memerintahkan untuk bersahabat. Ayat itu berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Ucapkan salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya belum diajarkan. Sahabat mulai kebingungan hari demi hari. Kita disuruh bersalawat dengan ayat yang turun kepada Nabi, tapi salawatnya diajarkan. Nabi itu punya sahabat yang cerdas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 10 sahabat masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awwam. Cerdas sahabat. Tapi mereka tidak ada yang kebablasan. Mereka tidak ada menulis salawat versi mereka. Abu Bakar tidak ada salawat versi Abu Bakar. Umar, Utsman, Ali. Mereka takut itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi. Tapi sahabat ini berkumpul menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mereka datangi Nabi. Mereka ingin diajari salawat. Karena salawatnya sudah diperintahkan, tapi belum ada. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sebagai juru bahasa sahabat waktu itu. Dan Nu'man berkata, "Ya Rasulullah, kami datang kepadamu minta ajari salawat, ya Rasul. Karena kami sudah diperintahkan untuk bersalawat, salawatnya belum diajar. Kami harus membaca apa? Harus membaca. Ibu-ibu, bapak-bapak, padahal Nabi itu punya sahabat cerdas dan sebagainya. Jika Abu Bakar, Umar, sekian banyak sahabat itu tidak cerdas, Islam baru sampai ke kita ini. Mereka rekam kehidupan Nabi dengan apa? Dengan kecerdasan dan hidayah Allah Ta'ala. Adalah bahari alat bantu rekam, ada tape recorder, sekarang ada rekaman, ada macam sebagainya. Ada. Orang ingin mengabadikan sebuah kajian, cukup buka rekaman, Anda HP di IG-nya, sampai di rumah diputar. Tidak ada di zaman sahabat. Tidak ada di zaman sahabat. Nah, jamaah sekalian, tapi sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang cerdas, sehingga dari semua amalan yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam kita, sampai dalam kita. Kayak sholat tadi kayak apa Nabi mempraktekkan sampai dalam kita. Nabi membaca bacaan dalam sholat, jenggotnya bergoyang-goyang, itu disampaikan kepada kita. Sekalipun kita nak berjenggot, apabila bacaan membaca bacaan dan sholat, kalau baru digoyang-goyang. Itu sampai kepada kita. Di waktu Nabi salam ke kanan dan salam ke kiri, sahabat berkata, "Aku melihat putihnya pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sampai kita cerita. Karena Nabi memiliki sahabat yang cerdas-cerdas, kecerdasan yang tidak kebablasan. Wah, ini banyak yang cerdas-cerdas tapi bablas. Cerdas berlebih-lebihan. Nu'man, ya Rasul, ajari kepada kami salawatnya. Kami ingin bersama. Setelah Nu'man mengatakan seperti itu, maka Nabi menutup. Lama sekali Nabi menutup. Sehingga Nu'man berkata, aku berkata di dalam hatiku, kata Nu'man, jangan-jangan Nabi kada suka dengan pertanyaan kami di waktu kami minta ajari bersalah. Sahabat setia menunggu jawaban dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi angkat mukanya dan Nabi berkata, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Salawat pertama yang diajarkan. Sahabat waktu itu semuanya hafal. Kita apa lagi? Apa salawatnya? Apabila ada hafal, kan salat kita. Karena ini salat Ibrahimiyah yang dibaca di dalam salat. Hadirin rahimahullah. Inilah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan satu bentuk amal, baik yang mereka lakukan lebih dulu, kemudian mereka cocokkan dengan Nabi, atau mereka menunggu Nabi mengajarkan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada sahabat yang membaca di belakang Nabi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu salam Nabi berpaling, siapa yang baca itu tadi? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kenapa Nabi bertanya? Karena Nabi belum pernah mengajarkan itu. Nabi belum pernah mengajarkan itu. Siapa yang membaca itu? Nabi senang dengan bacaan itu. Salah seorang sahabat berkata, "Saya ya Rasulullah yang membaca itu." Apa kata Nabi? Malaikat sedang berlomba-lomba mencatat kebaikan orang yang membaca itu. Artinya, sekalipun sahabat yang memulainya, Nabi setuju. Ini nyamannya hidup zaman sahabat. Bilal, apa amalanmu yang tidak pernah kamu tinggalkan? Kenapa wahai Rasul? Aku mendengar bunyi sandalmu di surga. Nabi itu saking akrabnya sahabat, karena berjalan Nabi kenal. Aku dengar di surga, dia bilang, kamu mengamalkan sesuatu yang tidak pernah kamu tinggalkan. Kata Bilal, ya Rasul, semua apa yang kau perintahkan, kau amalkan. Tapi ada sesuatu yang ulun mengamalkan itu tanpa
tanpa perintah dari pihak dahulu, kita pernah tinggalkan itu. Apa? Setiap berwudu maka sunat wudu dua rakaat. Selesai wudu kerjakan sunat wudu 2 rakaat. Istiqomah sampai akhir hayat Bilal mengamalkan ini. Dan Nabi dibukakan Allah hijab mendengar jalan-jalan Bilal di surga. Jalan-jalan Bilal di surga. Kemudian setelah itu beberapa hadis keluar tentang sholat setelah wudu. Man tawadda'a fa ahsana wudu'a summa shalla rak'ataini la sawa bihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu dengan jarak antara jauh dari wudunya dengan sholatnya. Kalau wudunya di sungai Anda, sholatnya di Al-Muslimun kejauhan. Jadi para kalau wudu tenang. Kalau wudunya di rumah, sempatkan dulu sholat 2 rakaat di rumah. Kalau wudunya di masjid, di sekitar masjid, berwudu. Kemudian setelah naik ke masjid sudah azan salat subuh. Azan subuh. Menunggu qomat. Kalau antara qomat dan subuh kita menunggu beberapa salat. Pertama, tahiyatul masjid. Abang berwudu lagi tadi di luar. Yang kedua, sunat wudu. Dan yang ketiga, sunat apa? Sunat fajar, qobliyah subuh. Berarti kita harus mengerjakan 6 rakaat. Lihat apa? Jam tinggal lagi 3 menit. 6 rakaat 3 menit cukup. Ada cukup. Ambil salah satu daripada 3 macam. Maka yang lebih diutamakan apabila kita masuk pertama ke dalam masjid dan kita dilarang Nabi untuk duduk kecuali sunat tahiyatul masjid. Kerjakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Maka mencukupi sunat wudunya dan mencukupi sunat fajar. Ringan banget dalam Islam. Asal kita mau betul-betul mempelajari apa yang datang kepada kita sesuai dengan apa yang diajarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Qara'tum kitab Allah wa lam ta'malulah. Kemudian yang berikutnya, itta'antum hubbun nabi wa lam tattabi'u atharahu wa sunnatahu. Engkau mengaku cinta lawan Nabi, tapi engkau tidak pernah mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan. Orang yang berteriak, aku cinta Nabi, tapi sunnah Nabi ditinggalkan, hatinya mati, kata Syekh Ibrahim. Karena kecintaan kepada Nabi diwujudkan sejauh mana kita bisa mengamalkan dan memegang teguh sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sebenarnya. Kada ada yang tanya jawab kalau sudah. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.